Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terkait presentasi tugas akhir NLP yang diampuh oleh atau dosen pembimbing Pak Sujarwo. Pada kesempatan kali ini, saya judul judul proyek saya itu adalah penerapan LLM LLM untuk meningkatkan efisiensi diseminasi informasi internal kepegawaian di BMKG. Jadi latar belakang masalah eh, apa namanya latar belakang masalah dari aplikasi atau proyek yang saya buat ini adalah akses terhadap data profil pegawai di BMKG masih menghadapi tantangan signifikan. SDM harus seringkali mencari data secara manual, walaupun sudah dalam sebuah sistem atau sistem informasi yang telah dibuat, tapi jika harus mencari eh, sesuatu yang terus berulang, misalnya kayak NIP atau data pendidikan, itu akan memakan banyak waktu. Kondisi ini menciptakan atau yang kita bisa sebut bottleneck informasi karena menghambat efisiensi operasional dan meningkatkan risiko kesalahan manusia dalam memverifikasi data. Pertanyaan referensi dari pegawai juga menyita waktu produktif staf SDM yang seharusnya bisa fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Rumusan masalah penelitian yang pertama itu arsitektur sistem berbasis AI. Bagaimana merancang arsitektur sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengintegrasikan data pegawai dari database yang saya gunakan adalah MySQL, MySQL dengan kemampuan narasi model bahasa besar atau kita bisa saat ini bilang LLM. Yang kedua adalah tingkat akurasi jawaban sistem. Seberapa tinggi tingkat akurasi jawaban yang dihasilkan oleh sistem AI ini atau chatbot dibandingkan dengan data asli yang tersimpan dalam database. Dan yang ketiga adalah dampak terhadap efisiensi waktu. Bagaimana implementasi sistem terhadap peningkatan efisiensi waktu pencarian informasi kepegawaian jika dibandingkan dengan metode manual yang saat ini digunakan. Solusi yang diusulkan oleh saya itu adalah pengembangan Intelligent Helpdesk atau chatbot menggunakan teknologi RAG atau Retrieval Augmented Generation untuk mengatasi ine- inefies- inefisiensi akses data kepegawaian. Di sini adalah penjelasannya, metodenya RAG, fungsinya menggabungkan kecerdasan bahasa LLM dengan akurasi data faktual dari database. MySQL menyimpan data pegawai terstruktur untuk profil dan riwayat kepegawaian. Ini ChromaDB ini adalah database vektor untuk pencarian konteks yang relevan dari data yang di embedding. Dan untuk provider LLM-nya saya menggunakan Dino AI untuk pemrosesan bahasa alami dan generasi jawaban. Untuk landasan teori, yang pertama adalah manajemen SDM dan efisiensi kerja. Efisiensi kerja didefinisikan sebagai perbandingan terbaik antara input waktu dan output layanan. Ini adalah dari Ibu Sudarma Yanti tahun 2016. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Dan yang kedua adalah penjelasan dari RAG, metode inovatif yang memisahkan memori parametrik atau AI, otak dari AI, dan non-parametrik dokumen data untuk secara signifikan mengurangi fenomena halusinasi pada LLM yang dijelaskan oleh Lewis pada tahun 2020.
Dan yang terakhir adalah transformasi data atau ETL. Proses krusial mengubah data mentah dengan format JSON atau SQL menjadi narasi teks yang terstruktur agar dapat dipahami dan diproses oleh model kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah metodologi arsitektur sistem intelijen helpdesk. Tahap pertama adalah manajemen data, yaitu migrasi data mentah dari sumber awal, misalnya data format JSON ke dalam database, untuk memastikan integritas, konsistensi, dan struktur data yang optimal. Tahapan 2 adalah indexing data, yaitu transformasi data tabel MySQL menjadi narasi deskriptif. Contohnya pegawai A menjabat sebagai, yang kemudian diubah menjadi representasi vektor embedding untuk pencarian yang efisien. Tahapan ketiga adalah retrieval and generation. Ketika penggunaan mengajukan pertanyaan, sistem akan melakukan pencarian profil relevan di ChromaDB dan LLM akan menghasilkan jawaban berbasis data tersebut. Untuk implementasi teknis prototype, kita menggunakan bahasa Python dipilih karena ekosistemnya yang kaya untuk pengembangan AI dan data science. Untuk frameworknya kita menggunakan LangChain atau LangChain, digunakan untuk orkestrasi komponen LLM dan integrasi database vektor, integrasi dengan database vektor. Dan Streamlit ini untuk ada apa namanya UI prototype dengan tampilan modern bergaya Gemini AI. Database saya sementara menggunakan SAMPP atau MySQL server database lokal untuk menyimpan data kepegawaian yang terstruktur, dan ChromaDB database vektor untuk menyimpan embedding dari narasi data kepegawaian. Untuk model AI-nya, di sini saya menggunakan API dari Dino AI sebagai otak utama LLM. Metode evaluasi ini ya, sini mengukur kinerja dan akurasi. Yang pertama ada uji efisiensi, mengukur average response time atau ART antara penggunaan chatbot intelijen helpdesk dengan metode pencarian manual. Ini akan memberikan data konkret mengenai penghematan waktu, berapa lama yang dibutuhkan dalam setiap pencarian. Yang kedua adalah uji akurasi dengan menggunakan RAG untuk mengevaluasi kesalahan atau relevansi jawaban. Fokus utamanya adalah memastikan AI tidak berhalusinasi dari data jabatan pendidikan atau informasi krusial lainnya. Jadwal penelitian dalam bulan pertama adalah pengumpulan data dan studi literatur. Mungkin tahap selanjutnya ada migrasi database ke MySQL. Tahapan selanjutnya ada pengembangan sistem, backend dan frontend. Tahap selanjutnya ada pengujian dan evaluasi sistem, serta tahap akhir ada penalisan laporan akhir. Kesimpulan dan harapan, Intelligent Helpdesk berbasis RAG ini diharapkan mendapat menjadi terobosan signifikan dalam pengelolaan data kepegawaian di BMKG dengan menggabungkan kekuatan LLM dan akurasi data terstruktur. Sistem ini berpotensi untuk memangkas waktu layanan, meningkatkan efisiensi, serta menyediakan akses informasi kepegawaian yang cepat, akurat, dan kapanpun dibutuhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Semoga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk tampilan programnya, saya coba akan jalankan dan presentasikan. Ini adalah tampilan program untuk chatbotnya. Seperti ini halamannya. Di sini ada menu apa namanya pertanyaan yang sudah disediakan. Di sini ada resense ini, resense database ini, resinkronisasi data. Tujuannya adalah memperbarui vektor store dari data dan memperbarui data kepegawaian.
sesuai dengan apa dataset yang kita miliki. Contoh pertanyaannya di sini, jika saya ingin memunculkan informasi terkait berapa jumlah pegawai di suatu unit kerja, eh, saya akan coba bertanya dengan chatbot ini berapa eh, jumlah pegawai yang eh, ada di unit kerja pusat pembinaan jabatan fung- fungsional AG. Sini akan memproses pencarian. Nah, selanjutnya adalah terdapat 11 pegawai yang bekerja di unit kerja pusat pembinaan jabatan fungsional MKG. Siapa saja 11 pegawai, siapa saja nama 11 pegawai yang bekerja di unit tersebut. Kerja. Oke. Nah, ini adalah jawabannya. Sistem ini akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi tidak akan menjelaskan jika apa namanya pertanyaan itu tidak detail. Ya, misalnya kayak berapa jumlah pegawai, saya hanya menampilkan 11 pegawai tanpa menjelaskannya. Jika ingin dijelaskan siapa saja, maka harus bertanya lagi lebih detail. Siapa saja nama 11 pegawai yang bekerja di unit kerja tersebut, baru akan menampilkan. Kurang lebih seperti ini sistem eh, yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk unit kerja saya karena eh, dan menghemat waktu serta lain-lainnya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi dari saya.